Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat dan di akhir. Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آل بيته السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. فقال ربكم عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita bisa hadir di tempat dan majelis yang mudah-mudahan mendatangkan kebaikan dan pahala ini. Semoga Allah menerima salat kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Semoga yang sehat-sehat Allah tambah sehatkan, dan yang sakit di antara kita semoga Allah sembuhkan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi di hari Jumat ini sangat-sangat dianjurkan, dan kesempatan pula bagi kita untuk menambah dan menerima balasan selawat dari Allah Subhanahu wa taala.
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah balas 10 kali. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, juga sekali lagi juga kita berdoa untuk orang tua kita, ayah dan ibu, saudara-saudara, karib kerabat, handai tolan dan sahabat, wabil khusus guru-guru kita yang telah mewariskan ilmu kepada kita, para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Semoga yang masih hidup Allah berikan karunia sehat walafiat dan selalu dicenderungkan hatinya untuk selalu berbuat taat sampai akhir hayat, husnul khatimah hendaknya. Yang sehat seperti tadi mudah sehat, yang sakit mudah disembuhkan. Kemudian yang sudah meninggal di antara mereka, mudah-mudahan Allah limpahkan kepadanya ampunan, rahmat, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, yang pagi ini kita mengemis ilmu daripadanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita memahami dan dikuatkan untuk mengikuti. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyal kiram, selesai masih masalah anwa'un nahi, tentang larangan-larangan dalam as-sunnah an-nabawiyah. Kemarin beliau membahas masalah tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh saudara. Nah, ada masalah larangan, kata beliau, dari satu sisi sama-sama bersifat umum, dari sisi yang lain berbeda. Qala an-nahyu au babin nahyi an ma'nan yushbihu alladhi qablah. Tentang larangan dari sesuatu sebab yang mirip dengan yang sebelumnya, dengan larangan yang ada pada masalah sebelumnya, yaitu bersifat umum. Fi syai'in, dalam sesuatu, wa yufariqu fi syai'in ghairi, tapi berbeda dari pada sesuatu selainnya. Yang kemarin umum dari satu sisi, tapi ada khusus dari sisi yang lain. Tapi masalah kita hari ini tidak, dari sisi umum, dari sisi yang lain sama-sama umum. Jadi kemarin umum lawan khusus, mana yang kuat? Masya Allah. Makanya tentara yang kuat adalah pasukan khusus. Mantap. Ini Masya Allah, luar biasa nih. Nah, jadi yang khusus lebih kuat daripada dalil umum. Makanya dalam beragama nanti kalau ada orang pakai dalil umum, kita majukan dalil khusus. Apa contohnya, Pak? Ini kalau bikin contoh nanti banyak tersinggung, itu masalahnya. Itu malah soal bikin contoh kan, tak buat contoh payah pula pahamnya. Iya kan? Iya tak? Nah, apa contoh misalnya? dalil umum, nah, tapi ada dalil khusus. Jadi dalil khusus itu banyaknya terdapat dalam sunnah. Nah, dalam sunnah. Karena sifatnya sunnah adalah teknis dan pelaksanaan. Makanya lebih banyak dalil khusus pada sunnah Nabi SAW. Sedangkan ayat Quran banyak yang sifatnya bersifat umum. Nah, disinilah letaknya orang menyimpang karena penafsiran yang tidak mengikuti tafsiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya secara ijma'. Bahkan ada ijma' yang dilanggar orang, akibat dalil umum. Perlu contoh juga, tidak usah lah ya.
Ya, sekali-sekali tidak nyinggung orang, Pak. Bapak nak nyinggung orang terus. Bukan, ngaji itu memang begitu. Bukan maksudnya menyinggung. Cuma awak aja yang baperan itu masalahnya. Yang tidak biasa ngaji, tidak biasa ngaji, hanya mudah tersinggung. Apa bang? Orang kalau sering minum obat, tidak biasa minum obat tidak ada masalah. Tapi kalau orang jarang minum obat, Pak polisi aja kadang takut disuntik. Ya, Pak tentara takut kadang disuntik. Ada. Tapi ada orang yang cuci darah tiap 2 kali sepekan, sekali 2 pekan kan disuntik itu. Nggak ada biasa begini. Nah, padahal mana yang lebih berani, Pak tentara, Pak polisi, atau bapak yang sudah tua nih? Iya, lebih berani yang tua-tua nih. Pak ini Pak anda boleh melawan Pak. Beranilah Pak tentara, Pak polisi. Iya, sepeluru yang hadapinya, Pak. Orang-orang jahat yang harus ditanganinya, sah. Nah, kita orang-orang telaten, perawat. Nah, sah. Perawat kan halus kerjanya, sah. Pas sedang merawat. Pada rumah saya tidak tahu. Kaum muslimin. Karena itu profesionalnya kan. Jadi kaum muslimin, ada yang takut. Karena apa? Belum terbiasa. Iyalah tadilah. Saya tadi bincang-bincang dengan abang di sana tuh. Ini kaki ada masalah sedikit. Nak berobat, nak periksa, takut diperiksa. Apa sebab? Itu masalahnya. Nanti ketahuan sakitnya. Jadi beban pikiran. Lebih baik. Rasanya makan enak aja, tidur nyaman juga. Jadi mikir-mikir. Nanti kalau udah ketahuan sakitnya, jadi nanti besok nelpon panitia di Zaid bin Sabit, Ustaz bisa kajian besok? Waduh, saya harus istirahat kan itu. Artinya saya takutkan itu. Besok harus istirahat. Yang namanya dokter pasti nasihatnya istirahat. Harus olahraga, harus istirahat, makan teratur, tidur teratur. Nah, kalau orang ngaji kan enggak. Oke ya. Waktu istirahat, saat gitu. Nah, jadi oleh sebab itu, gimana Ustaz? Periksa atau enggak? Ya kalau terperiksa nanti saya tersinggung. Sebab saya rasanya sehat, dibilang, Pak, nanti kalau saya periksa, cek general check up, nanti ketahuan saya sakit, padahal saya merasa sehat. Kan gitu ngaji tuh. Saya merasa sehat-sehat saja, baik-baik saja. Lalu tuan-tuan bilang di sini ada penyakit, tersinggung enggak? Begitulah lebih kurang. Begitulah lebih kurang. Ada yang siap secara psikis menerima kenyataan, ada yang tidak siap. Awak disalah-salahkannya. Bukan antum disalahkan, saya ngaji aja, antum aja yang baperan. Saya ngaji bikin contoh bahwa ada dalil umum dilawan dengan dalil khusus yang dilawan dengan dalil umum. Mana yang kuat? Pasukan khusus lebih kuat dari pasukan umum. Dokter spesialis lebih kuat daripada dokter umum. Makanya orang nak jadi spesialis. Nah, dapat ya? Jelas ya? Saya tidak tanggung masalah biaya. Jelas ya? Jadi ngaji itu bukan untuk nyinggung sebenarnya, tapi untuk memberikan terapi. Mana yang keliru ya kita selesaikan aja, kan tidak ada masalah kan. Selama ini saya keliru, semoga Allah mengampuni, dan mudah-mudahan juga dengan niat baik kita untuk ini Allah balikkan keburukan itu jadi kebaikan. Nah, Allah janji itu siapa yang tobat pada Allah, Allah ganti keburukan menjadi kebaikan. Nah, jadi tidak ada salahnya ngaji itu, tidak ada salahnya juga. Kalau gitu tidak ada salahnya untuk cek kesehatan. Siap-siap aja lah. Ya kalau dibilang nanti gula darah naik, terima aja lah kenyataannya. Usahakan mengobati sahih. Kalau tidak bisa mengobati, usahakan menikmati. Itu. Atau misalnya nanti masalahnya di asam urat, dihilangkan asamnya, tinggal uratnya. Kalau masalahnya nanti misalnya di saraf terjepit, maka angkat yang menjepitnya itu, dan seterusnya. Kalau beban ekonomi yang menghimpit, dilapang-lapang kan, itu apa masalah. Jadi ya, insya Allah cari waktu yang tepat aja, insya Allah. Tapi tak ada gangguan, alhamdulillah. Ya, rasanya tidak ada gangguan. Buktinya bangun cepat, tidak ada masalah. Cuma datangnya terlambat. Nah. Ya, kan bangunnya 4 dah cukup cepat itu ya.
Udah cukup cepat kan? Nah, alhamdulillah. Kita tengok tidurnya dulu ya. Kalau tidurnya 9 jam 4 lambat nih. Nah. Baik. Jadi tidak jadi bikin contoh, Pak. Usah dulu. Di sini aja contohnya. Nah. Qala an-nahyu an ma'nan yushbihu alladhi qablahu fi syai'in wa yufariquhu fi syai'in ghairi. Jadi larangan yang mirip sebabnya dengan larangan sebelum masalah ini dan berbeda dari sisi yang lain. Nah, yang sana umum dengan khusus, sekarang umum lawan umum. Nah, si larangan umum bertentangan dengan larangan yang juga bersifat umum. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita dengarkan Imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Qala akhbarana Malik. Ya, istimewanya beliau selalu membawakan kita untuk bersanad. Nah, untuk kepada athar. Akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Himyari, Abu Abdullah Al-Madani, Imam Darul Hijrah, Imam Al-Madinah di masanya dan sampai hari ini namanya masih menjadi masih bintang yang tertinggi. Seperti kata ulama dulu, Abdullah Mubarak atau selainnya, idza dzukiral ilmu famalikun najm. Apabila disebut ilmu, maka Malik adalah bintangnya. Karena memang seperti kata Abdul Walid Al-Baji ketika menasihati dua anaknya dalam wasiatul Imam Al-Baji, kamu anak anda berdua jangan sekali-kali taklid dalam beragama kepada siapapun. Ya, ambil ilmunya tapi tidak boleh taklid. Apa maksud taklid itu? Sekalipun salah wajib diikuti. Itu namanya taklid buta. Kan orang buta kan? Mana tahu dia salah? Sah? Nah, jadi apa? Jadi kalau taklid buta itu seperti itu. Pokoknya sekali dasman tetap dasman. Nah, itulah lahir ahli sunnah wal jamaah di Indonesia mesti bermadzhab Syafi'i. Itu namanya mengajar umat taklid buta. Mengajar umat taklid buta. Padahal seluruh imam itu melarang hal tersebut. Kalau imamnya melarang, lalu makmumnya menyuruh, kita ikut di mana? Ikut imam. Yang aneh-aneh itu. Imamnya melarang taklid kepadanya. Makmumnya memaksa yang lain taklid kepada imamnya. Kita dengar siapa? Dengarkan imamnya. Siapa imam kita? Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sah? La baubai imam apa? Iya, nanti ke Syafi'i selanjutnya kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam akhirnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lain-lain itu harus mengikut imam yang satu itu. Rasulullah SAW, bukan mengikut Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada standar Ahlussunnah mesti Imam Syafi'i, tidak ada standar itu. Dulu memang ya orang menjadikan Imam Ahlussunnah di masa Imam Ahmad. Kalau ikut Imam Ahmad berarti ahli sunnah. Kalau melawan Imam Ahmad berarti ahli bid'ah. Itu betul itu. Waktu itu siapa yang memuji Syafi'i ahli sunnah. Tapi kalau tidak ikut Syafi'i ahli bid'ah. Itu di zamannya. Tapi apakah semua semua orang yang menisbahkan diri pada Imam Syafi'i otomatis benar? Bukan. Ya Imam Syafi'inya iya. Siapa yang mencintai Syafi'i ahli as-sunnah. Siapa yang benci Syafi'i ahli bid'ah. Sama hari ini kita katakan itu betul. Tapi bukan maknanya harus ikut Syafi'i dari A sampai Z. Tidak ada yang bilang seperti itu. Tidak ada yang bilang seperti itu. Kadang-kadang ada kesalahpahaman tadi dari ungkapan ulama tapi salah paham. Nah, An Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Muhammad ibn Yahya ibn Habban, An Al-A'raj, dari Al-A'raj masyhur Abdurrahman ibn Hurmuz Al-Madani, min athbatin nas atau athbatun nas Abi Hurairah, termasuk rawi yang paling kuat riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sini hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lihat ikhwan, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Di hadis sanad pertama nanti ketemu A'raj dari Abu Hurairah. Di
Yang kedua Malik dari Nafi' dari Umar. Ini sanad-sanad kuat semua ini. Nah, sanad yang kedua disebut dengan silsilah zahabiyah. Sanad yang disebut dengan rantaian emas. Nah, jadi hadisnya sama-sama kuat. Nah, sama-sama hadis yang thabit. Nah, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syamsu. Bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah salat asar. Melarang salat setelah salat asar. Hatta taghrub asy-syamsu, sampai terbenam matahari. Ya, maksudnya kita bagi yang sudah sholat, bukan maknanya orang sudah sholat masjid kita belum sholat. Apa nak sholat cuy? Dah selesai orang sholat, dilarang oleh Rasulullah. Kan ini kalau ini perlu jelaskan juga macam-macam. Makanya ketika semalam kita ngaji tentang masalah hindari menyampaikan hadis-hadis yang bisa menjadi subuhat bagi orang awam. Kan ketika Nabi katakan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang tahu enggak kamu hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Nah, ini hadis bukan tidak sahih, benar. Tapi Nabi tidak usah sampaikan ke masyarakat ini. Sebab tidak disampaikan pun mereka paham. Sah? Tapi kalau disampaikan nanti mereka pegang ini akhirnya tidak beramal. Fayattakilu. Itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Sehingga Mu'az tahan dulu sampai menjelang meninggal. Nah, ada munasabahnya. Ada atu-atu tu, Atu Haji. Ya, Atu Haji. Ketika dia membaca hadis, ini kadang-kadang memang perlu diikutkan dengan belajar dengan majelis ilmu. Ketika pergi haji, dia baca hadis dan hadis yang sahih, tidak ada ragunya. Siapa satu kali salat di Masjidil Haram sama dengan lebih, bukanlah sama lagi, lebih dari 100.000 kali salat di masjid yang lain. Jadi beliau haji dah 3 kali. Iya, kalau dihitung-hitung diakumulasikan. Ya, diakumulasikan tahu 3 kali itu 40 hari, 40 hari pergi haji kan. Berarti tidak kurang dari sekitar 25 hari lah dia di Mekah ya. 25 ya, kemarin semalam kami kali-kalikan 3 tahun tu terjumlah 15 juta kali solat. Dah. Jadi waktu suatu hari orang dah mau qomat maghrib, dia masih ngurus kambingnya. Jadi ditegur oleh anak muda kan biasa lah, berani kan. Tuh udah mau qomat tuh. Tersinggung dia, kan masalah itu kan. Tersinggung, kamu kira enggak sholat saya kan itu. Bukan masalahnya, orang mau qomat dia masih ngurus-ngurus itu. Narik-narik kambingnya. Kalau kambing di Arab oke lah enggak pakai tali. Ini kambing kita pakai tali, lama kerjanya waktu itu. Apa jawabannya? Lah 3 kali naik ajangnya. Sudah 3 kali saya naik haji. Mati yang naik solat kamu haji itu tak kan sama je solat dan perlu terjemah tak? Mampus kamu solat berulang balik ke masjid kamu tu tak kan sama dengan solat saya. Jadi rupanya sudah dikalkulasikannya. Jadi selama 3 kali haji hasilnya 15 juta kali salat. Kalau kamu nanti baru kamu bertobat juga kata. Ada berapa tahun kamu salat ke masjid? Anggap dah 5 tahun. Ya, 10 tahun. Baru hitung 200-an ribu baru. Ratusan ribu. Awak 15 juta, dia ratusan ribu nak melawan pula. Itulah bahasanya. Jadi kadang-kadang hadis itu betul, tapi bagi orang awam jadi subuhat. Sehingga dia tidak mau lagi solat ke masjid. Jelas ya? Ada lagi hadis, orang pergi haji, nanti pulang seperti barulah lahir, buka lembaran baru. Mantap catatan barunya, lambat isinya. Dibuatnya awalnya sebelum haji hanya ikut judi. Pulang haji jadi bandar judi. Allah apa jadi bandar judi Pak Haji? Kan dah habis dosa saya. Dah habis dosa saya.
Nah, jadi yang seperti ini kadang-kadang memang tidak usah disampaikan. Apalagi dalam bab ini banyak hadis-hadis sebab padilat ini sehingga orang rajin cari padilat lupa faraid kewajiban. Ya Haji, Allah musta'an. Apa pula sampai situ tadi? Ya, gara-gara tadi jangan salah paham, Nabi melarang salat setelah salat asar. Maksudnya setelah kita salat asar. Bagi yang belum tetap wajib. Nah, itu yang saya maksudkan. Biar tidak salah paham nanti. Nanti saya dituduh salah menyampaikan. Makanya saya sebutkan sekarang. Sudah paham semua? Kalau paham pulang lagi gitu. Tidak kan itu. Baik. Nah, hatta taghrub asy-syams, sampai terbenam matahari. Wa 'anis salati ba'da as-subhi hatta tatlu' asy-syams. Dan dilarang pula oleh Nabi salat setelah subuh sampai terbit matahari. Nah, sampai terbit matahari. Nah, kalau seandainya sampai begini saja, selesai masalah. Cuman ada lagi hadis lain. Ada hadis lain. Nah, hadis lain, tapi ini hadis yang kedua nih masih sama dengan hadis yang pertama tadi. Nah, nanti ada hadis lain bahwa Nabi SAW mengatakan nanti man nama an salatiha au nasiyaha falyusalliha idza qama au zakaraha. Apabila seorang tertidur atau terlupa salatlah di saat terbangun dan di saat teringat. Ya, teringat nanti selesai apa? Nah, teringat selesai salat. Misalnya zuhur belum salat, dia sudah salat asar, kan wajib dia qada tuh. Nah, gimana? Nah, itulah. Boleh enggak? Tapi Nabi bilang enggak boleh tadi. Ah, dalil umum ketemu dalil umum. Umum juga. Mana yang kuat? Nanti kita dengar dulu ya. Nah, sama-sama kuat. Tapi ada, nah, kita dengarkan dulu. Nah, kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i, akhbarana Malik, kita beritahukan kepada kami Malik, sudah kita ketahui tadi ya, An-Nafi' dari Nafi' Maula Ibni Umar, salah satu dari fuqaha yang 7 di Madinah di masa tabi'in. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab Abu Abdurrahman Al-Adawi, yaitu salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahadul abadilatil arba'ah, salah satu dari 4 Abdullah di masa sahabat. Ya, ulama muda di kalangan sahabat yang bernama Abdullah ada 4. Salah satunya ada Abdullah bin Umar. Siapa-siapa mereka? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abdullah bin Asman. Naam. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW berkata, la yataharra ahadukum bis salati inda tulu'is syamsi wala inda ghurubiha. Jangan seseorang mencari-cari salat ketika terbit matahari atau ketika terbenamnya. Jangan dicari-cari waktu salat ketika terbit matahari atau ketika terbenamnya. Artinya dilarang salat pas terbit matahari dan pas terbenam matahari. Makanya ketika ada jadwal syuruk, sebagian masjid ada syuruk, ada isyraq. Saya tidak tahu juga di mana bedanya itu. Karena syuruk dan isyraq sama-sama terbit artinya. Nah, iya, syuruk dan isyraq sama-sama terbit, tapi mereka bedakan. Syuruk misalnya jam 6.12. Nanti isyraq jam 6 enggak, jam 6.22 misalnya. Saya tidak tahu perbedaan itu, saya tidak tahu. Tapi tidak apa-apa lah istilah. Kata para ulama lughah, la musyahata bil istilah. Kalau istilah sama-sama dipahami tidak ada masalah. Nah, sama orang kalau ngaji tasawuf nanti ada istilahnya, ini kita ini jasadnya, ada insannya. Jadi insan itu makna manusia juga. Tadi mana istilah insannya itu. Jadi kita ini ada insannya, ada jasadnya, ada ruhnya. Ruhnya banyak pula namanya, ada nama ruh pula. Kalau mau tahu, bayar. Ada yang mau tahu? Store bayaran. Allah musta'an.
Jadi bapak ini ada nama ruhnya, ya katanya. Di mana dapat? Allahu alam. Jadi hanya orang-orang tersesat aja yang tahu. Orang-orang tersesat jalan yang tahu. Mana yang tidak pernah tersesat, insya Allah tak akan tahu. Mau? Silahkan tersesat dulu. Jadi di waktu sesatnya ketemu samanya. Mau tersesat? Silahkan. Ya, saya takut tidak kembali lagi. Nah, jadi ada cara mengetahuinya, harus tersesat jalan, harus menyimpang. Mau menyimpang supaya tahu nama ruhnya. Ini kan mahal, kalau bayar sama orang mahal, lebih baik kita sendiri. Jadi tanya sama nenek itu, apa mana insan tuh nek? Itu tuh masuk dulunya yongnya, masuk dalam apa kelambu ini dulunya katanya kan. Oh, kalau masuk tidak sempat, nenek saya mau belajar ke luar negeri, kalau itu tidak kan tentu dia namanya. Pokoknya insan dengan manusia sama artinya. Insan, iya, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi dulu ketika masa dulu, masih kecil-kecil dulu kan. Jadi kalau ada kalajengking atau apa namanya yang kaki seribu ya. Si posan ya. Jadi kata orang tua tidak boleh dibunuh dulu kalau ada yang tidur. Itu insannya itu katanya. Itu insannya. Boleh insannya. Rupanya setelah belajar di pondok, insan itu artinya manusia. Masa kalajengking dibilang manusia. Tapi itulah. Ditanya tidak ada rumusnya. Masuk kaji dulu. Ya, biar tahu masuk dulu. Nak tahu harus masuk terdekat dulu. Iya, masyarakat dulu baru WA dulu baru bisa paham. Sama juga. Tuan-tuan nak tahu nama ruh mesti tersesat dulu. Kalau tidak sesat tak akan dapat nama ruh itu. Mau? Nah? Ya mau, kalau mau sesatlah dulu. Kalau tidak kan dapat. Yas'alunaka 'anir ruhi qulil ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Allah suruh jawab ke Nabi, ruh itu urusan Allah, tidak usah kalian urus. Jadi kalau ada sudah mengaji mendalam masalah ruh, kita katakan maaf, saya tidak punya waktu untuk mengaji itu. Karena Nabi bertanya, dijawab oleh Allah, itu utusan Allah. Tidak sesat, orang sesat selalu kecuali karena mendalami masalah yang tak perlu dalami, akhirnya lemas sendiri dia Pak. Maka saya bilang tadi, kalau nak tahu nama ruh kita mesti sesat dulu. Nak tahu seperti apa ruh kita mesti tersesat dulu. Dah. Tapi kalau kalau nak tersesat, nak tahu, tuan-tuan tak akan jangan sesat. Kita cukup imani bahwa ruh itu ada, iya. Di mana? Di tubuh kita semasa hidup. Setelah wafat diangkat kembali. Kemana? Diangkat kemana? Tapi berpulang ke rahmatullah. Antum bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diangkat ke atas. Kan ke atas diangkat. Ya, tidak ada diangkat ke bawah harusnya. Atau ke samping tuh diayun namanya. Kalau diangkat ke atas. Berpulang ke rahmatullah. Habis itu tanya di mana Allah? Tidak tahu tempatnya itu mana ruh itu diangkat. Disabutnya diangkat ke rahmatullah. Rahmat Allah itu ada di mana-mana. Makanya banyak ruh yang gentayangan. Gara-gara Allah di mana-mana. Karena ruhnya tidak tahu diletakkan di mana. Ya kan? Angkat ke atas, ternyata tidak di atas. Angkat ke utara, tidak pula di utara. Karena dia tidak bertempat. Itu akibat daripada akhirnya dah jelas disuruh begini, angkat aja ke atas, banyak pula tanya kita kan itu, akhirnya tidak jadi diangkat kan, akhirnya gentah. Itulah yang akibat daripada keyakinan yang keliru itu. Kan Allah bilang angkat, kemana angkat ya Allah katanya? Iya jelas angkat ke atas. Nah kemana? Ke rahmatullah. Ya Pak ya. Makanya dalam keyakinan Pak Edi kan tidak ada roh bergentayangan kan? Tidak. Yang ada roh gentayangan karena Allah tidak bertempat, itu masalahnya. Akhirnya malaikat bingung mau diantar kemana roh itu. Padahal dalam hadis, dalam jelas sekali bahwa diangkat
ke atas. Nah, jelas ya? Antum rohnya mau diangkat ke mana? Ke alamat yang tidak jelas. Nanti jadi ruh arwah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, jangan mencari-cari waktu salat ketika terbit dan ketika terbenam. Ini gara-gara syuruk dan isyraq tadi ini. Maka sehingga sering pula jemaah bertanya, apa beda syuruk dan isyraq Ustaz? Buka kamu coba. Syaraqas syamsu dengan asyraqatis syamsu, ini adalah membab yang zaid dengan mujarrad maknanya sama. Asyraqa dengan syaraqa maknanya sama. Ya sih? Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, itu Malik ibn Anas tadi sudah, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar al-Madani, an Abdullah as-Sunabihi, dari Abdullah as-Sunabihi, Abdullah bin Abdurrahman as-Sunabihi masyhur, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnus syaitan. Ya, wa ma'aha qarnus syaitan, sesungguhnya matahari itu terbit bersama tanduk syaitan. Fa idza irtafa'at faraqaha, apabila dia sudah terbit sempurna dan naik, dia tinggalkan. Thumma idza stawat qaranaha, kemudian apabila dia berada di tengah-tengah langit, maka dia ikut lagi. Nah, dekati. Fa idza zalat faraqaha, apabila tergelincir matahari, dia tinggalkan. Thumma idza danat lil ghurubi qaranaha, kemudian apabila hampir terbenam, maka dia dekati. Fa idza gharabat faraqaha, dan bila terbenam dia tinggalkan kembali. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah fi tilka sa'at, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat pada waktu-waktu yang tiga itu. Berarti sudah berapa waktu yang dilarang salat? Di hadis 1 dan 2, 2 waktu. Sah? 2 atau 3? 2. Baik. Hadis 1 dan 2 yaitu 3 lah. Setelah subuh, sah? Setelah asar, kemudian di saat terbit, di saat tenggelam. 4 lah di hadis 1 dan 2. Mudah sekali hilangnya. Nah, kemudian yang kelima di saat matahari tegak. Berarti di hadis ini disebutkan 3, di hadis yang 2 disebutkan 4. Sah? Hasilnya 5. Masa 3 tambah 4 5 hasilnya? Karena ada yang sama. Masya Allah. Masih jalan matematiknya. Nah, 4 tambah 3 harusnya kan 7 kan? Cuman yang 2 sudah disebutkan di hadis yang 4 tadi, atau hadis 1 dan 2. Dah, sudah hafal ya? Dilarang sholat setelah terbenam, salah. Dilarang sholat setelah terbit, salah. Itu bahasa di refreshing nih. Nah, saya ulang kembali. Dilarang salat setelah terbit, setelah salat subuh, mantap, sampai terbit matahari. Sudah terbit apa belum? Belum, berarti masih ngaji. Taib. Kalau tidak berhenti kita. Yang kedua, sampai ke apa? Sampai sempurna terbitnya, sah? Yang kedua dilarang pas terbitnya. Alasannya tadi terbit di antara 2 tanduk syaitan. Bukan syaitannya ke matahari, tidak. Dia sengaja, ibaratnya selfie dia. Iya, dicari. Kan ada orang bisa kan? Selfie di belakangnya matahari seolah-olah di atas kepalanya. Bisa? Ini udah bisa jadi setan ya. Jadi dia sengaja memposisikan diri matahari itu di antara dua tanduknya.
Nah, jadi dia iringi terbit matahari dengan berada di posisi itu. Makanya wallahu alam, sebagian ada yang mengatakan mentasbihkan foto-foto itu dengan cara-cara syaitan. Jangan tersinggung dulu, saya hanya ngaji. Kalau tidak tepat, tolong betulkan saja. Apa sebab? Dengan foto, kadang-kadang bisa menimbulkan fitnah. Ditempelkannya foto Dasman dengan Dasmina. Iya kan? Kan melalui, ini kan kerja siapa ini? Kerja syaitan. Iya Pak? Ketika melamar, dibuatnya foto, Masya Allah, lebih cantik daripada bintang film. Tapi setelah bertemu ternyata banyak bintang gemintangnya. Dan ini kan juga pengelabuan ya. Jadi oleh sebab itu, makanya ada yang bilang foto itu adalah bagian dari kerjaan setan. Yang tersinggung dulu, jadi banyak foto kerjaan setan. Karena tidak sedikit gara-gara foto orang ingin bergaya, memamerkan kecantikannya, memamerkan auratnya. Akhirnya menjadi cara setan untuk menyesatkan. Berapa banyak foto yang diunggah, yang kadang-kadang tidak diminta, dia timbul-timbal sendiri. Kan tidak pernah minta kan? Tidak minta, tiba-tiba datang sendiri dia. Astagfirullah. Kan itu jadinya. Na'udzubillah. Maka disebutnya sebagai tanda cara setan. Itu terjemahkanlah sendiri. Ya. Kan saya bilang ada yang mentasbih. Foto itu seperti kerjanya setan. Jadi dia selfie dekat matahari. Nah. Jadi ketika setiap terbit matahari, dia berada di posisi itu. Karena ulama menyebutkan sehingga orang yang beribadah seolah-olah beribadah kepada syaitan. Karena di waktu itu datangnya. Demikian juga sudah berapa? 2 Pak ya? Ketika pas terbit, ketiga pas sedang tegak lurus di atas kepala kita sebelum tergelincir. Dia sertai lagi. Kemudian setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Dan yang kelima pas waktu terbenamnya itu. Itulah hikmahnya, wallahu alam, kenapa anak-anak kita di waktu tengah hari jangan biarkan berkeliaran di luar. Atau ketiga pas terbitnya dan ketika pas terbenam matahari. Selepas itu silakan. Wallahu taala alam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena takut juga nanti pas mereka lihat terbenam matahari nampak syaitan olehnya. Ya, syaitan itu kalau nampak aja bikin orang, kalau bahasa kita tasapuh, tertegur oleh syaitan, na'udzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini 5 waktu yang dilarang oleh Nabi secara umum. Baik. قال الإمام الشافعي رحمه الله فاحتمل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات معنيين. Maka larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di waktu-waktu ini kemungkinan karena 2 sebab atau 2 makna. Atau mengandung dua makna. Makna pertama, ahaduhuma wa huwa a'ammuhuma. Makna pertama adalah, dan dia yang lebih umum, an takuna as-salawatu kulluha, bahwa semua salat wajibuha alladhi nusiya wa nima anhu wa ma lazima biwajhin min al-wujuhi minha muharraman fi hadhihi saat. Bahwa semua salat yang wajib, termasuk yang dilupakan, maksudnya terlupa, wanima anhu, atau orang tertidur karenanya, wa malazima wajib minal wujuh, atau yang wajib karena sebab, di antara sebab-sebab yang mewajibkan, seperti tahiyatul masjid misalnya, muharraman fi hadhihi saat, diharamkan pada waktu-waktu yang 5 ini. La yakunu li ahadin ay yusalliya fiha,
tidak boleh seorang pun salat pada waktu yang 5 ini. Walau shalla lam yuaddi dzalika anhu ma lazima min as-salah. Kalau salat juga maka tidak sah salatnya dan tidak gugur kewajibannya. Tidak sah salatnya dan tidak gugur kewajibannya. Misalnya Bapak salat zuhur pas matahari di atas kepala kita. Ya, sah salat? Tidak. Harus diulang? Iya. Nah. Kama yakunu qad qaddama salatan qabla dukhuli waqtiha lam tujid anhu, sebagaimana dia mendahulukan salat sebelum masuk waktunya. Sekarang dia melakukan di waktu yang dilarang. Waktu dilarang sah apa tidak? Sah apa tidak? Enggak. Ya. Kalau belum waktunya belum dibolehkan. Misalnya orang puasa ya sebelum Ramadan masuk atau sebelum pasti Ramadan masuk, boleh? Enggak kan? Tapi sudah ada kalender abadi, Ustaz. Kalender abadi ini bikin masalah ini. Ya, sebab Nabi nanti kalau sudah begitu tidak ada lagi yang namanya ayyamus syak, hilang lagi satu sunnah. Kemudian ada lagi nanti tidak ada taharril hilal, yaitu mencari-cari hilal, hilang lagi satu sunnah. Oleh sebab itu, supaya hilang sunnah tidak hilang, jangan lakukan bid'ah. Ini kan bid'ah lawannya. Kalau biar tidak hilang sunnah, jangan lakukan bid'ah. Jelas? Ini kan buat kalender abadi ini untuk urusan agama adalah bid'ah. Tapi urusan kantor, antum a'lamu bi umuridun yakum. Tapi kalau urusan agama, Nabi katakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Apalagi sudah dinukil ijma' bahwa yang namanya hisab tidak dianggap cara syar'i. Ya, maka jangan marah Pak. Anda mulai bohongin Pak. Tidak jadi. Nah, sudah ijma' ya ulama. Seperti yang dinukir Al-Zajjaj, Al-Jassas dalam Ahkamul Quran, Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, kemudian Al-Qurtubi dalam At-Tafsir, dan Ibnu Qayyim dalam subhanallah kitabnya paling terkenal itu Zadul Ma'ad, kemudian Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan lain-lainnya, bahwa yang namanya hisab tidak dianggap cara syar'i untuk menentukan awal dan bulan Ramadan. Oleh sebab itu maka hisab tak boleh dianggap atau tidak ghairu mu'tabar. Oh dulu sekarang dah canggih tidak ada masalah. Kita akui sudah canggih, tapi tetap tidak syar'i. Nah, jelas ya. Kan sekarang canggih nih, bisa orang sholat di Masjidil Haram tapi di Masjid Zaid bin Thabit. Kita pakai layar. Sudah sholatlah imam kan? Siapa imamnya? Saya pilih. Sudah, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayah, kan tak sudah semuanya. Nah, kira-kira begitulah lebih kurang. Pas mereka sujud, kita sujud. Akhirnya namanya sholat elektronik atau salat online, boleh atau tidak? Hah? Biar seragam seluruh umat Islam di dunia. Itu makanya ikhwan, alasan saudara kita pakar-pakar itu supaya jemaah seluruh dunia puasanya sama, rayanya sama. Alasannya dulu tidak secanggih sekarang kita sudah canggih. Maka saya bilang, biarlah canggih, tapi tetap tidak syar'i. Kita tidak mau melanggar ijma' para ulama sebelumnya. Tapi jangan tersinggung Pak Edi ya, Pak ahli hisab. Ya gitu. Apa Pak ahli hisab? Saya dulu sudah belajar hisab juga, tapi karena tidak digunakan, ya sudah kabur gitu. Ya kabur dia, lari dia. Karena memang ilmu itu kalau digunakan tinggal, kalau tidak dia tinggalkan kita. Ya kalau diamalkan dia tinggal, kalau tidak diamalkan dia tinggalkan kita. Tapi kalau antum mau ngajar saya, insya Allah 2 hari insya Allah balik lagi. Ada yang mau ngajarkan saya?
2 hari saja. Hah? Antum tak siap ngajari saya 2 hari, saya dah 10 tahun lebih. Kaum muslimin. Hanya 2 hari lagi saya belajar hisab lagi. Hisab tidak berguna, ada gunanya. Saya bilang tadi kalender abadi untuk dinas, untuk tanggal merah dan sebagainya, tidak ada masalah. Kemudian untuk membantu, untuk mendekatkan kapan ru'yah mesti dilakukan, tidak ada masalah. Bukan tidak berguna, yang salah paham pula. Antum tidak paham, tidak tahu nilai dari sebuah ilmu. Tahu saya, cuma Nabi tak menilainya untuk masalah haji dan untuk masalah puasa dan haji. Dah itu aja maksud saya. Masa Nabi tidak menganggap, antum anggap sendiri. Oh ada dalilnya. Tadilah balik ke dalil umum bertentangan dengan dalil khusus. Mana yang kuat? Kopassus sama Kostrad. Saya tidak tahu Kostrad cadangan ya. Kostrad strategis ya, komando strategis. Mana lebih kuat ya? Kopassus apa? Nah Kopassus kata beliau. Jangan diadu-adu, jangan diadu-adu. Nah, dua-duanya kuat, tapi khusus lebih kuat, dan untuk misi-misi khusus. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalilnya. Semua bid'ah itu ada dalilnya, tidak ada yang tidak berdalil tuh. Semuanya ada dalil. Jangan bilang asal ada dalilnya tidak bid'ah. Ada dalilnya. Yang dimaksud oleh ulama asal ada dalilnya tidak sebut bid'ah, dalil yang benar. Bukan sembarang dalil. Tapi kalau sembarang dalil, enggak, itu tetap enggak dalil namanya. Masa dalil mandi dijadikan untuk dalil wudhu, kan enggak pas kan? Iya enggak? Dalil makan dijadikan dalil untuk berobat, kan enggak pas kan? Iya. Dalil mandang digunakan untuk dalil mendengar, kan enggak masuk kan? Enggak paham kan? Nanti paham di sini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, apalagi dalil khusus bertentangan dengan dalil umum. Yang khusus lebih kuat. Allah musta'an. Pulang kita. Pulanglah dulu ya. Ya tuan-tuan sudah terlalu serius. Jadi kalau ada serius takut saya. Nah, jadi kalau gitu kita cukup sampai di sini dulu. Yang passwordnya hari ini waktu terlarang ada 5. Nah, yang ini makna pertama dari keduanya adalah mencakup seluruh salat yang diwajibkan dan yang wajib karena sebab lain. Baik, makna yang kedua, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pekan depan, insyaAllah ta'ala. Setelah yang satu ini. Iya, biar ada kaitan. Jadi supaya ada motivasi untuk menghafal yang pertama ini. Iya Pak ya. Kita cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pekan hadapan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.